rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwaidin yang berbahagia, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian malam hari ini. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Kita menghargai anugerah kehidupan dari Allah Ta'ala berupa keberlimpahan kehidupan, dan sampai saat ini kita masih diberikan bisa bernafas dengan lega, bisa minum air yang jernih dan menyejukkan jiwa, jasmani juga, bisa makan makanan yang halalan thayyibah, juga diberikan kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, dan ketentraman. Semua itu rezeki dari Allah Ta'ala, karena Allah Maha luas ilmunya dan Maha pengasih lagi Maha penyayang. Kita lanjutkan kajian kita yang berhubungan dengan wahyu Allah, yang berhubungan dengan firman-firman Allah. Dan saatnya kita berkomunikasi, menjernihkan pikiran, membuka kolbu kita untuk bisa menerima pencerahan dari Allah Ta'ala lewat ayat-ayatnya. Setiap kita diberi kesempatan oleh Allah sebagai pencipta semesta untuk mengambil 3 keputusan penting yang sangat menentukan nasib kita. Yang pertama, keputusan kemana perhatian, energi, dan fokus pikiran kita diarahkan. Dari hukum ketertarikan, kita belajar bahwa apapun yang kita perhatikan akan tertarik datang ke dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mengapa kalau kita sering memperhatikan hal-hal buruk, sering memperhatikan hal-hal yang salah, sering memperhatikan hal-hal yang negatif, sehingga membuat kita ini mengeluh, akhirnya bisa menarik lebih banyak hal buruk, hal salah, dan negatif lain yang membuat kita ini semakin mengeluh lagi. Begitu juga sebaliknya, apabila kita sering memperhatikan hal-hal yang baik, kita sering memperhatikan hal-hal yang benar, kita sering memperhatikan hal-hal yang bermanfaat, yang membuat kita merasa bahagia, membuat kita merasa beruntung, membuat kita merasa bersyukur kepada Allah, Tuhan pencipta semesta, maka kita menarik lebih banyak dari hal baik, menarik lebih banyak dari hal yang benar, dan menarik lebih banyak dari hal yang bermanfaat, sehingga membuat kita merasa semakin bahagia, membuat kita semakin beruntung, membuat kita semakin bersyukur lagi kepada Allah Ta'ala sebagai pencipta semesta. Nah, ini berbahagia. Kemudian yang kedua, itu keputusan bagaimana kita merespon kejadian yang kita alami. Kan semua kejadian itu ayat kauniyah yang terbentang di sekitar kita. Nah, termasuk merespon informasi yang kita baca, yang kita dengar, maupun yang kita lihat dari waktu ke waktu. Kalau kita ada respon terbaik dalam menghadapi kejadian apapun, itu adalah sebagai proaktif. Proaktif artinya kita memilih respon dalam pikiran dan sikap, ucapan dan tindakan kita ini terbaik, baik, benar dan bermanfaat.
dalam menghadapi kejadian yang terbaik ataupun kejadian yang tidak kita ingini sekalipun. Maka apapun yang terjadi di dalam diri kita, itulah semua yang menarik daripada pikiran dan perkataan perbuatan kita. Dan yang ketiga, keputusan apa yang kita lakukan untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Misalnya sebagai contoh, kita ini lahir miskin, itu takdir. Ya, bukan salah kita. Tapi ya, kalau sepanjang hidup kita miskin dan meninggal dunia dalam keadaan miskin, yaitu nasib salah kita sendiri. Sebab kata miskin itu kan sebetulnya meliputi beberapa aspek dalam kehidupan kita ini. Bisa miskin iman, bisa miskin ilmu, bisa miskin amal soleh, bisa miskin kesabaran, bisa miskin bersyukur, bisa miskin keikhlasan, juga bisa miskin etos kerja, juga bisa miskin silaturahim, miskin kesehatan, miskin wawasan, miskin percaya diri, dan sebagainya. Nah, kehidupan kita akan membaik secara signifikan jika kita menerapkan 3 langkah yang saya sebutkan tadi sebagai perubahan. Ya, dari aspek kehidupan apa saja yang perlu kita tingkatkan, yang seharusnya ya kita bukan hanya puas menerima yang biasa-biasa saja, kita harus meraih kehidupan yang lebih baik. Itu sebagai tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Ya, tanggung jawab kita sendiri dan ridha Allah sebagai pencipta semesta. Sehingga kita bisa mengubah semua keyakinan yang membatasi kita dengan keyakinan yang lebih baik, yang lebih benar, yang lebih bermanfaat, dan lebih luas wawasan kita. Allah sudah memperingatkan kita di dalam surah keempat, surah An-Nisa ayat 79, ya, disebutkan ya, a'udzubika min hamazatis syayatin ma asobaka min hasanatin faminallahi wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Maka kalau kita tidak bersyukur, mengingkari, ya nanti kita akan kena sanksi ataupun jiwa kita ini akan tidak tenang. Maka di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang sering saya sampaikan bahwa wa'id ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidanakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu memaklumkan, ya, memberikan pengertian kepadamu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat Allah, maka sungguhnya sanksi Allah itu sangat pedih. Ewadin yang berbahagia, sebetulnya Allah memberikan sesuatu kepada kita itu lewat semesta ini adalah keadaan netral. Cuma kita saja yang kadang memberikan judul, itu musibah, itu berkah, dan lain sebagainya. Misalnya kesulitan-kesulitan, Allah juga sudah mengimbangi dengan kemudahan. Ya, dalam surah Insyirah, surah nomor 94, ya, kalau kita membaca ayat 5-8 ini yang panjenengan sudah hafal semua. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain,
dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaklah kamu berharap. Nah, ikhwaidin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memang kadang banyak masalah dan lain sebagainya yang perlu kita atasi ya. Kalau kita melihat seorang bijak ya, oleh Stephen R. Covey itu dalam buku The Seven Habits of Highly Effective People ya. Ini masuk ke dalam salah satu dari 3 kelompok untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, masalah terkendali langsung, yaitu masalah yang melibatkan pikiran, sikap, tutur kata, dan perilaku kita sendiri. Kedua, masalah terkendali secara tidak langsung, yaitu masalah yang melibatkan pikiran, sikap, tutur kata, dan perilaku orang lain. Yang ketiga, masalah tanpa kendali, yaitu masalah yang kita tidak dapat berbuat langsung terhadapnya, seperti masa lalu kita atau realitas situasi. Nah, masalah-masalah terkendali langsung diatasi dengan memperbaiki mindset dan kebiasaan kita. Ya, masalah-masalah ini jelas masuk dalam lingkaran pengaruh kita. Ini adalah suatu kemenangan pribadi dari kebiasaan proaktif mulai dengan akhir ya, dalam pikiran dan mendahulukan yang utama. Kalau masalah itu sudah terkendali, ya, itu secara tidak langsung diatasi dengan kita sendiri mendapatkan solusi, apalagi selaku orang yang bertakwa, bahwa Allah menjamin ya, memberikan mahroja. Mahroja itu bahasa Al-Quran, kalau bahasa Arabnya adalah bahasa Indonesia adalah jalan keluar. Nah, maka kalau kita sudah mendapatkan jalan keluar, ya, kolbu kita ini sudah tercerahkan ya. Dalam kolbu kita ini kan bisa mendengar, bisa melihat, bisa memahami ya. Syaratnya memang kita buka ya. Maka kalau kita kembali ke surah Al-Kahfi ayat 17 itu kan, di dalam gua itu ada matahari ruhani, cerah, berenergi. Ya. Walaupun matahari jasmani, materi juga kita melihat. Tapi orang yang sudah mendapat pencerahan itu di dalam kolbunya ada sebuah pencerahan atau sudah cerah. Di dalam gua yang luas di dalam diri kita masing-masing ada matahari rohani. Kalau sudah demikian, ya kita akan menjadi tenang kalau bisa memanfaatkan, mengambil pelajaran, mengerti pesan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Termasuk kita melaksanakan yaitu amal-amal soleh yang sebagai syarat dari Allah untuk kita lakukan. Misalnya kalau kita melihat ya, di dalam surah Ali Imran surah ketiga nomor 113, Allah sudah menyebutkan yang kurang lebih artinya, mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada sebagian yang berlaku lurus. Ya, mereka menganalisa ayat-ayat tanda-tanda Allah pada beberapa di malam hari, sedang mereka juga patuh bersujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebijakan kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Jadi orang yang soleh yaitu bisa bangun di waktu malam, ya, kemudian patuh bersujud, kemudian menganalisa ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah yang telah diturunkan kepada kita, yang sudah kita pelajari, kita tahu, sehingga kita bisa komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita yakin ya pada Allah dan hari akhir. Dan kita bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, amar itu menyuruh, ma'ruf yang dikenal ya. Arafah ya, itu biasanya diartikan baik, nah, tapi secara lughah adalah
ma'ruf itu adalah sesuatu yang dikenal di dalam ayat-ayat Allah. Dan juga yanhau itu menghentikan anil mungkar, dari sesuatu yang mungkar itu yang tidak dikenal. Maka ada waktu tamu Ibrahim itu salamun kaumun mungkarun. Jadi salam untuk kaum yang tidak dikenal. Jadi mungkar itu yang tidak dikenal, yang tidak dikenal dalam Al-Quran, yang kita kerjakan harus kita hentikan. Sehingga kita kalau sudah begitu, ya, kemudian fil khairat, di dalam kebaikan, khair pilihan, al-mukhtar itu adalah pilihan. Maka sudah mengerjakan pilihan, faulaika minas solihin, ya, di ayat 114-nya dari surat Al-Imran ini, bahwa mereka itulah orang-orang yang beramal soleh atau berbuat kesolehan. Nah, ikhwatin yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita pergunakan sisa umur kita ini sebaik-baiknya, dan dengan kita selalu mendekat kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah, menghadirkan Allah, ya, mewarisi sifat-sifat Allah, kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Allah menunjuki cahayanya berupa alam semesta rohani kepada siapa yang Dia kehendaki dan bagi yang berkehendak. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita di garis hukumnya dan melindungi kita semua dari kegelapan jiwa, dan semoga selalu mendapatkan cahaya darinya. Semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.